Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Baik. Nah, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, ada yang tahu nggak sekarang kita mau belajar apa? Enggak. Nggak tahu. Sekarang kita akan belajar tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran pertama. Nah, sebelum kita masuk materi, ada yang tahu nggak hak dan kewajiban itu apa? Lupa. Lupa. Yang lain? Hak itu adalah sesuatu yang kita harus dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Ya, Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. ya betul banget. Nah, Indri, mau coba hak itu apa? Enggak. Ya, betul banget tadi kata Balkis ya. Hak itu adalah sesuatu yang mutlak dimiliki seseorang sejak lahir. Kalau kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan atau dikerjakan seseorang. Nah, ada yang tahu nggak contoh dari hak seseorang di rumah? Membantu orang tua. Membantu orang tua, apalagi? Nggak ada yang tahu lagi nggak apa selain membantu orang tua? Mendapat kasih sayang. Mendapat kasih sayang. Selain kedua tadi itu ada lagi yaitu mendapatkan makanan, mendapatkan pakaian dan tempat tinggal. Kalau kewajiban seseorang di rumah itu apa? Belajar. Belajar, Membaca buku. membaca buku. Tahu. Nah, selain kedua yang tadi, ada lagi kewajiban seseorang di rumah itu membantu orang tua, membereskan tempat tidurnya sendiri, dan melakukan kegiatan lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang kalimat saran. Ada yang tahu kalimat saran itu apa? Ada yang tahu? Jadi kalimat saran itu adalah kalimat yang berisi pendapat atau usulan seseorang yang disampaikan kepada orang lain. Biasanya berisi kalimat-kalimat yang positif. Nah, ciri-ciri dari kalimat saran itu yang pertama, terdapat kata sebaiknya. Yang kedua, terdapat kata seharusnya. Yang ketiga, terdapat kata ada baiknya. Dan yang keempat itu ada kata lebih baik. Dan yang terakhir ada kata semestinya. Nah, ada yang tahu contoh dari kalimat saran itu apa? Atau kayak gimana kalimat saran itu? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nah, contoh dari kalimat saran itu seperti ini. Misalkan, seharusnya Kartika lebih sering belajar lagi biar nilainya tidak jeblok. Atau bisa juga, agar tidak sakit, seharusnya Indri lebih menjaga kesehatannya atau menjaga pola makannya. Ada yang mau coba bikin kalimat saran sendiri? Nggak ada. Ya udah, kalau gitu kita langsung masuk ke materinya, yaitu cara mengidentifikasi kalimat saran pada sebuah teks atau video. Nah, di sini ada sebuah teks atau cerita. Ada yang mau coba baca? Coba baca. Yang ini dulu. Jangan dibaca. Yang ada di laptop. Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada anak yang pintar olahraga atau menari. Ada juga yang pintar matematika atau bahasa. Ada juga yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu. Nah, sekarang, apakah seseorang bisa pandai tanpa berusaha? Enggak. Enggak. Nah, apa yang harus dilakukan jika seseorang itu ingin pandai? Mendengarkan guru. Mendengarkan guru, lalu Kerjakan tugas-tugas tepat waktu. mengerjakan tugas-tugas tepat waktu. Ada lagi? Jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Nah, tadi kita udah baca bareng-bareng tentang cerita rahasia anak pintar. Nah, sekarang coba kalian cari kalimat saran yang ada pada teks berikut ini. Ya,
Kalau sudah, ada yang mau bacain kalimat saran yang ada pada teks ini apa aja? Aku. Ya, coba yang kencang ya suaranya. Dengarkan saat guru menjelaskan, kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Banyaklah membaca dan berlatih, jangan mudah menyerah. Bertanyalah kepada gurumu atau juga waktu belajarmu dengan baik. Selain itu bertemanlah dengan orang banyak. Ya, pintar. Nah, sekarang kita langsung lanjut lagi ke materi selanjutnya. Ya, di sini ada beberapa masalah. Nah, sekarang kita bareng-bareng pecahin masalah yang ada di sini atau kita memberi saran pada masalah yang sedang dihadapi di teks ini. Yang pertama, Udin ingin pandai tentang alam sekitar. Ia tidak memiliki banyak buku. Nah, apa yang harus Udin lakukan atas saran? Ya, apa? Meminjam buku ke perpustakaan. Ya, pintar. Ada lagi? Ya udah, kalau gitu kita lanjut ke yang kedua. Lani ingin mengikuti lomba bulu tangkis. Raketnya rusak. Apa yang harus Lani lakukan? Aku Ya, membeli yang baru. membeli yang baru. Ada lagi? Tidak ada. Ada. Ada apa? Membetulkan raket. Membetulkan raketnya. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kalian saksikan video berikut ini. Ya, gimana tadi videonya? Sudah paham belum isi yang ada pada videonya? Sudah. Sudah. Kalau masih ada yang bingung, bisa tolong dibacakan. Terus sekarang coba kalian cari lagi kalimat saran yang ada pada teks berikut ini. Ya, sekarang siapa yang mau bacain teks kalimat saran yang ada pada teks ini ya? Mulai sekarang lebih baik kamu lebih fokus memperhatikan guru. Sebaiknya kamu mulai rajin belajar agar tidak terulang lagi. Dan ada mulai sekarang kamu harus lebih sering berlatih mengerjakan soal agar lebih memahami materi. Ya, tadi di dalam video tersebut ada berapa kalimat atau ada berapa kalimat saran yang ada pada video tersebut? Ada berapa kalimat? 3. 3, betul. Ada 3 kalimat saran yang ada pada video tersebut. Yang pertama ada kalimat apa? Mulai sekarang lebih baik kamu fokus memperhatikan guru. Lebih baik kamu fokus kepada guru. Yang kedua, Setelah itu kamu mulai rajin belajar agar tidak terulang lagi. lebih rajin belajar lagi. Yang terakhir, Ada mulai sekarang kamu harus lebih sering berlatih mengerjakan soal agar lebih memahami materi. ya, jadi ada 3 kalimat saran yang ada pada video tersebut. Nah, sekarang bagaimana? Kalian sudah paham tentang kalimat saran? Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ada yang mau menyimpulkan kita hari ini sudah belajar apa aja? Tema matematika. Ya, materinya apa aja tadi? Kita udah ngebahas apa aja? Rahasia anak pintar. Rahasia anak pintar. Yang pertama tadi kita belajar Kalimat saran. Kalimat saran. Terus yang pertama banget sebelum masuk kalimat saran, Kewajiban sama hak. hak dan kewajiban. Nah, sebelum itu, hak dan kewajiban seorang siswa di sekolah itu apa aja? Pertama, haknya dulu. Hak seseorang siswa di sekolah itu apa aja? Belajar. Haknya Mendapat pendidikan. mendapat pendidikan, Mendapat kasih sayang. mendapat kasih sayang seorang guru. Lalu, nah, kalau kewajibannya itu ada apa aja?
kewajiban seseorang di sekolah? Belajar, membaca, memperhatikan guru. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini mengenai hak dan kewajiban seseorang di sekolah, mengenai kalimat saran, ciri-ciri kalimat saran, bagaimana mengidentifikasi kalimat saran pada sebuah teks atau video, dan yang terakhir mencari atau bagaimana menemukan masalah mengenai selisih atau mencari dua buah bilangan yang selisihnya sudah diketahui saja. Kemudian kita hari ini, mohon maaf bila ada kekurangan. Sebelum kita selesai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.